Halo Sobat HDP, kita jumpa lagi. Kali ini saya kembali membahas pasal 316 KUH Pidana ya. Ini pasal terkait dengan larangan bagi seseorang yang melakukan perbuatan berbahaya saat mabuk. Nah ini tentunya tidak jauh dari minuman-minuman berbahaya ya, seperti alkohol dan lain sebagainya. Nah teman-teman, terkait dengan minuman mabuk ini ada aturannya teman-teman. Saya bacakan dulu di Kitab Undang-Undang Pidana, itu terdapat di dalam pasal 316. Nah ini ada dua ayat teman-teman. Kita bacakan dulu satu persatu. Nah ayat yang pertama, setiap orang yang mabuk di tempat umum, mengganggu ketertiban atau mengancam keselamatan orang lain, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Oke, ini pidana dendanya itu 10 juta rupiah. Kemudian ayat yang keduanya, setiap orang yang dalam keadaan mabuk melakukan pekerjaan yang harus dijalankan dengan sangat hati-hati atau dapat mengakibatkan bahaya bagi nyawa atau keselamatan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Oke teman-teman, ini ada dua ayat di dalam pasal 316 ini. Kita bahas dulu satu persatu ya. Ya. Di ayat satunya apa? Di ayat satunya ini mengatur terkait dengan setiap orang yang mabuk di tempat umum mengganggu ketertiban atau mengancam keselamatan orang lain. Ya, artinya apa teman-teman? Ketika kita sedang dalam keadaan mabuk, ya, kemudian kita berjalan ke fasilitas umum atau ke jalan raya sehingga menyebabkan keributan atau mengganggu ketenangan masyarakat, atau kemudian berperilaku kasar, sehingga kemudian hal ini kan dapat mengganggu atau membahayakan orang lain. Maka orang tersebut akan dikenakan dengan pidana denda kategori 2 teman-teman, sebesar 10 juta rupiah. Kemudian di ayat kedua teman-teman. Nah, di dalam ayat 2 ini bunyinya begini. Dalam keadaan mabuk, melakukan perjalanan yang harus dijalankan dengan sangat hati-hati atau dapat membahayakan bahaya bagi nyawa atau keselamatan orang lain. Nah, pasal ini mengatur terkait dengan apa teman-teman? Ketika dalam keadaan mabuk, ada sopir angkot, ada sopir truk, ada sopir bis, ataupun kita berkendara di jalan umum, ya, karena kita posisinya mabuk sehingga kita membahayakan orang lain, misalkan begitu. Ini juga akan dikenakan sanksi pidana kurungan teman-teman, dan denda masuk ke kategori 3. Jadi ini pasal sudah jelas ya teman-teman, ayat 1 maupun ayat 2. Pertanyaannya adalah, apakah minuman beralkohol itu dilarang? Nah, sejauh ini teman-teman, saya membaca beberapa aturan, memang tidak ada secara eksplisit mengatur terkait dengan larangan seseorang itu meminum minuman beralkohol. Ya, tetapi di sini yang dilarang itu adalah ketika kita minum alkohol, terus kemudian kita posisinya mabuk. Nah, mabuknya ini yang diatur. Kalau kemudian seseorang itu mabuk, terus kemudian dia tidur tenang-tenang di rumah, itu tidak masalah. Tetapi kalau kemudian dia posisi sudah mabuk, kemudian dia mau ke jalan raya, menggunakan sepeda motor, atau menggunakan mobil, dan lain sebagainya, itu yang dilarang. Ya, jadi bisa dibedakan itu teman-teman. Nah, pasal 316 ini mengatur hal demikian. Jadi, kondisi mabuknya itu yang diatur. Bukan kondisi pada saat kita minum minuman beralkohol, tetapi kondisi mabuknya itu yang dilarang oleh aturan ini. Sehingga saya sarankan ketika teman-teman itu mabuk, ya silakan tidur saja tenang-tenang di rumah. Karena apa? Karena ketika kita mabuk itu kan kita kadang-kala tidak lagi berpikir panjang teman-teman. Kita bisa membahayakan diri sendiri, kita pun juga bisa membahayakan nyawa orang lain. Sehingga menurut saya penting kiranya pasal-pasal seperti ini diperhatikan dengan baik, ya, sehingga tidak membahayakan diri sendiri, tidak juga membahayakan orang lain. Oke teman-teman, sekian dulu. Kita akan jumpa di video-video berikutnya. Salam sehat, salam HDP.